Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amira Cahyaning Tias. Dan saya Halimah. Hari ini kami akan menjelaskan tentang mitigasi dan pertolongan pertama pada kecelakaan saat terjadi gempa bumi di tempat rekreasi. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ada beberapa jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik dari gunung berapi. Gempa runtuhan terjadi akibat adanya runtuhan akibat peristiwa tanah longsor. Berikut ini adalah contoh dampak dari peristiwa gempa bumi. Yang pertama adalah tanah longsor. Gempa bumi dapat menyebabkan pergerakan bukit dan gunung yang tidak stabil yang menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor dapat merusak properti dan melukai orang karena tanah bergerak menuruni permukaan yang landai. Yang kedua ada efek geologis. Saat terjadi gempa, gempa tersebut mengguncang tanah dan menyebabkan struktur berguncang. Bila sebuah struktur sudah tua atau belum dibangun dengan benar untuk menahan kekuatan gempa bumi, ia bisa runtuh dan menyebabkan kerusakan. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah hasil dari gempa bumi dan bisa menjadi salah satu akibat paling mematikan dari gangguan geologis. Tsunami adalah gelombang besar yang tercipta saat gempa terjadi di laut. Sekarang mari kita simak video mitigasi gempa bumi. Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk. Memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air
jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat pergi ke tempat rekreasi. Sebelum membawa rombongan ke tempat rekreasi, pihak sekolah atau guru harus mensurvei tempat rekreasi untuk mengetahui posko P3K dan tempat evakuasi bila ada bencana, karena setiap tempat rekreasi memiliki SOP masing-masing. Pada saat rekreasi, guru harus membawa tas P3K dan anak-anak membawa obat-obatan pribadi. Bila terjadi gempa bumi di tempat rekreasi, jika berada dalam ruangan, segeralah berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Lindungi kepala dengan tas. Usahakan untuk tidak mendekati lemari atau barang pecah belah. Jika bisa keluar ruangan, gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar. Jangan menggunakan lift. Lalu ikuti instruksi petugas. Jika berada di luar ruangan, perhatikanlah tempat berpijak. Hindari berdiri di dekat tiang, pohon, atau bangunan yang rawan roboh. Ikuti instruksi evakuasi dan informasi resmi dari pihak berwenang di lokasi rekreasi. Jika terjadi gempa bumi di pantai, tsunami dapat terjadi. Tidak hanya gempa yang terjadi di daerah Anda, namun gempa yang berada ribuan kilometer jauhnya dapat menyebabkan potensi tsunami yang mematikan. Jika merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Selanjutnya, mari kita simak video pertolongan pertama yang harus dilakukan di lokasi kejadian yang akan dibawakan oleh Halimah. Tidak lepas dari pertolongan pertama pada kecelakaan saat terjadinya gempa, untuk itu mari kita mengetahui lebih dalam pertolongan pertama yang harus dilakukan di lokasi kejadian. Diliput dari artikel jawapos.com, Dr. Mahdian menjelaskan selain kepanikan, korban gempa bisa mengalami berbagai jenis luka. Tentu penanganan kedaruratan jauh lebih sulit. Luka bisa dialami mulai dari yang ringan hingga yang berat. Tentu yang paling berat adalah tertimpa reruntuhan. Baik, kita simak informasi berikut. Pertama, patah tulang. Ketika korban tertimpa reruntuhan puing akibat gempa bumi, tentu resiko patah tulang bisa terjadi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, berusahalah untuk membuat korban tetap tenang. Kedua, jangan mencoba untuk mengembalikan posisi tulang, terutama tulang yang terlihat keluar. Tutup luka secara perlahan dengan kain steril atau perban untuk menghentikan pendarahan. Apabila tidak ada perban gulung, Anda bisa melilit atau membayat bidai dengan kertas koran atau sepotong pakaian. Ketiga, kemudian pasanglah papan kayu, rekatkan pada area patah tulang dengan penggaris atau tongkat sebagai bidai. Tujuannya agar tulang yang patah tidak bergerak. Kedua, sesak nafas. Pada korban yang menderita sesak nafas, segera pindahkan penderita ke tempat yang aman dan biarkan ia beristirahat. Bantu penderita menempatkan posisi tubuhnya dengan duduk. Lalu,
Rilekskan otot leher dan bahu, tarik napas perlahan melalui hidung selama 2 hitungan dengan tetap menutup mulut. Kemudian, hembuskan napas secara perlahan dan lembut melalui bibir dalam 4 hitungan. Beristirahat sambil duduk bisa membantu merilekskan tubuh dengan memudahkan pernapasan. Terakhir, crash injury. Diliput dari Halo Dokter, crash injury adalah cedera yang terjadi ketika tubuh terhimpit dan mendapat tekanan kuat dari benda berat, yaitu puing-puing dari gempa bumi. Crash injury dapat menyebabkan memar, luka robek, cedera saraf, hingga perdarahan organ. Berikut pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Pertama, periksa tingkat kesadaran korban, apakah korban dapat merespon atau tidak. Kemudian, periksa denyut jantung dan kondisi pernapasan, pastikan jalur pernapasan terbuka. Lalu, periksa dan deteksi sumber perdarahan, kemudian beri tekanan kuat pada area luka. Terakhir, jika korban diduga mengalami dislokasi atau patah tulang, lakukan upaya dengan membuat bidai agar bagian tubuh yang patah tidak bergerak. Pastikan korban dalam posisi nyaman dan beri selimut agar korban tetap hangat. Sekian informasi pertolongan pertama pada kecelakaan saat terjadi gempa di tempat rekreasi.